Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Rasulullah pernah berjalan menuju puncak sebuah bukit. Bersama beliau beberapa orang sahabat yang menemaninya. Tatkala tiba di puncak, salah seorang sahabat berteriak mengucapkan, La ilaha illallah wallahu akbar. Mendengarnya Rasulullah menegur dengan sabdanya, sesungguhnya engkau tidak berdoa kepada zat yang tuli dan jauh. Sesungguhnya engkau berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat, dan dia senantiasa bersama kalian. Hadis riwayat Bukhari, nomor 6409 dan Muslim nomor 2704. Berdoa adalah salah satu bentuk peribadatan yang seharusnya hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa merupakan ibadah yang sangat agung dan tinggi kedudukannya dalam syariat Islam, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ghafir 60. Rasulullah pun bersabda, berdoa adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1479 dan disahihkan Al-Albani. Berdoa sebagaimana ibadah yang lainnya juga memiliki adab dan tata krama yang penting untuk diperhatikan. Karena jika tidak, doa tersebut terancam untuk ditolak, dan pelakunya dapat tergolong bersikap berlebih-lebihan dalam berdoa yang tidak dianjurkan dalam agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-A'raf 55. Salah satu contoh sikap berlebihan atau melampaui batas dalam berdoa adalah berdoa dengan cara berteriak sebagaimana dalam hadis di awal pembahasan, hingga Rasulullah menegur secara langsung perbuatan tersebut, sebab Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha dekat kepada para hambanya. Sebagaimana firman-Nya, dan kami Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Qaf 16. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam Badai al-Fawaid 3/13 menyebutkan bahwa setiap doa yang mengandung penyelisihan terhadap hikmah, syariat, dan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal itu adalah bentuk berlebih-lebihan dalam berdoa. Dan Allah tidak menyukai permintaan tersebut. Sekaligus orang yang memintanya. Untuk menjabarkan penjelasan Ibnul Qayyim, para ulama menyebutkan bahwa berlebihan dalam berdoa terkadang menyentuh sisi tata cara berdoa atau lafaz dan makna yang terkandung dalam doa tersebut. Secara spesifik bentuk-bentuk berlebihan dalam berdoa, diantaranya: pertama, doa yang mengandung unsur dosa, apalagi kesyirikan kepada Allah Ta'ala, karena syirik adalah kezoliman terbesar, sedangkan doa adalah ibadah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya syirik mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Luqman 13. Kedua, doa yang mengandung penafian, seperti berdoa agar orang-orang kafir tidak diazab oleh Allah di akhirat. Begitu pula sebaliknya, doa yang mengandung penetapan terhadap apa yang telah dinafikan, seperti berdoa agar dia terjaga atau masum dari kesalahan. Ketiga, doa yang mengandung unsur kemustahilan dalam dunia, seperti berdoa agar diangkat kebutuhannya terhadap makanan, minuman, tidur, dan semisalnya. Keempat, berdoa dalam keadaan hati yang lalai dan tak butuh akan pertolongan Allah, atau ragu akan kemampuan dan kemahakuasaan Allah untuk mengabulkan doanya. Kelima, berdoa dengan menyebutkan detail secara berlebihan, karena Rasulullah senantiasa menghindari hal tersebut dan justru berdoa dengan lafaz yang umum. Dari spesifik tersebutlah doa yang berlebih-lebihan, maka Allah Ta'ala sangat membencinya. Dari sisi lain, terdapat juga satu doa yang sangat dibenci Allah Ta'ala, yaitu berdoa seperti berikut. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak memohon kepadamu untuk menolak takdir, akan tetapi aku meminta kepadamu kelembutan di dalamnya. Doa inilah yang diharamkan dan tidak boleh dipanjatkan,
Hal ini karena doa bisa menolak takdir, sebagaimana disebutkan dalam hadis, tiada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Selain itu, orang yang berdoa seperti itu seolah-olah menantang Allah dengan mengucapkan, tetapkanlah sekehendakmu akan tetapi berlemah lembutlah. Dalam berdoa, semestinya manusia itu memanjatkan permohonan secara tegas dan mengucapkan, Ya Allah, aku memohon kepadamu, kasihanilah aku, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azabmu, dan semisalnya. Adapun bila ia mengucapkan, aku tidak memohonmu agar mengubah takdir, apa gunanya berdoa bila engkau tidak memintanya mengubah takdir, padahal doa itu untuk menolak takdir. Allah telah menetapkan takdir, dan Dia menciptakan sebab yang dapat menghalangi ketetapan tersebut, salah satunya adalah doa. Intinya, doa semacam itu tidak diperkenankan dan siapapun wajib menjauhinya, serta menasihati orang yang ia dengar berdoa dengan doa ini supaya tidak mengulanginya lagi.